cucu Rasulullah, mereka itu ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang kunci surga. Tentunya setelah beliau masuk, pasti yang diutamakan adalah keluarganya, keturunannya. Maka ketika ada Habib yang melakukan kemaksiatan tadi, jangan kata apa-apa, menengai, ojo ngomong apa-apa. Ngoten. Ini saya saat itu merasa tersentak. Ketika saya giliran naik, saya katakan, Beb, alafu Beb, Anda koreksi ente. Itu antum bilang tadi bahwa keturunan Nabi pasti masuk surga walaupun maksiat seperti apapun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Beb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Seperti contohnya Indonesia. Bangsa Indonesia sukunya ada kurang lebih 700 apa pinten? Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa nggih? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa keturunanmu. Nabi SAW menyambut firman ini dengan menyatakan, la fadla li'arabiyyin 'ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Lalu saya katakan lagi, Beb, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, budak dari bangsa Habsyi, tapi Rasulullah menjamin bahwa Bilal bin Rabah adalah insya Allah menjadi ahli surga. Sementara orang neraka adalah tempat orang maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy Bani Hashim. Ini yang saya utarakan saat itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Artinya, Beb, saya katakan, tidak ada privilege, tidak ada keutamaan untuk turunan Nabi sekalipun. Rasulullah pernah mengadakan halaqah dengan para sahabat. Beliau bercerita, aku rindu kepada sampai sambil meneteskan air mata. Aku rindu dengan saudara-saudara. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para lebih beruntung
lebih beruntung, lebih beruntung orang yang tidak pernah bertemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Beriman kepadaku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita ini 1500 tahun kurang lebih nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi, itulah saudara-saudara Nabi. Makanya ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dia tidak memanggil keturunannya ya dzurriyyati, yang dipanggil dia ummati, ya ummati. Islam dinul khalis. Islam adalah agama yang lurus. Rasulullah SAW adalah tokoh yang demokratis, bukan tokoh yang nepotis, bukan tokoh yang pokoknya nanti semua keturunanku, keluargaku harus masuk surga apapun kesalahannya. Lah, inilah al-Islam. Itulah sosok kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya ngomong begitu, ini 50 tahun yang lalu, hebohlah satu masjid itu. Besoknya saya dipanggil oleh Habib Sepuh, Bang Haji, ente ngomong apa kemarin? Sampai ramai itu orang-orang di masjid. Saya bilang, saya ceritakanlah. Ada Habib ngomong begini, Beb. Saya bilang, qala ta'ala, qala Rasulullah, bla bla bla. Mohon petunjuk, Beb. Saya bilang, apa yang Anda sampaikan itu benar. Apa yang Anda sampaikan itu tidak salah. Tapi saya mohon, jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu akan merusak ukhuwah Islamiyah. Sejak saat itu saya pendam dalam perut. Saya melihat berbagai